Sombongnya ya budayawan Sobari ya mengaku seorang budayawan, namun demikian begitu sering menghujat Presiden Joko Widodo. Bahkan sekarang sudah mantan saja dia tetap menghujat dan mengatakan dia sederajat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, Sobari akui dirinya sejajar dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan coba kita dengarkan pernyataan M. Sobari. Jokowi itu ya Bung, supaya kita semuanya tahu, sama dengan saya sekarang statusnya sama dengan saya, warga masyarakat, warga negara, sama statusnya sama. Tapi kenapa Bung, orang yang sama status kewargaannya dengan saya, tapi pencilaan begitu rupa, pencilaan, sebutannya itu pencilaan Bung. Jokowi itu lebih muda dari saya dan kurang sekolahannya, tapi dia berkuasa dengan keserakahan yang begitu rupa, keserakahan yang tidak Sombongnya M. Sobari mengatakan Jokowi pencilaan, ya pencilaan dalam arti bahasa Jawa adalah pecicilan begitu ya. Padahal kata Sobari, Pak Jokowi adalah ya lebih muda dari Sobari. Dan Sobari mengatakan pendidikan Jokowi kurang, demikian kata Sobari. Sungguh keterlaluan Sobari ini dalam memberikan penghinaan kepada presiden dan juga sekarang menjadi mantan presiden. Ya, hinaan Sobari tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan Sobari mengatakan bahwa Jokowi taunya apa? Paling tahunya dia saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Itulah sindiran Sobari kepada Pak Joko Widodo. Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Ada harga naik ya tanya sama Menteri Perdagangan, tidak tanya saya. Kaisang gimana? Kaisang aja ditanya saya, tanya ibunya. Kan kayak gitu itu. Masya Allah, Bung, kita terlalu berdrama-drama. Tapi saya orang Jawa, jadi kalau ada orang edan-edanan drama, saya juga bisa melayani dengan edan-edanan yang lain. Tapi yang saya katakan bukan arti sebenarnya dari yang saya katakan. Makna yang saya sampaikan ya saya ikut Jokowi lah. Ini Bang, begitu aja. Cukup. Itulah Sobari, termasuk diantaranya adalah barisan sakit hati yang gagal mendukung Pak Ganjar. Ada siapa itu yang di Yogyakarta ya, Butet Kertarejasa. Di antaranya adalah mereka-mereka sebetulnya yang tadinya mendukung Ganjar, dikiranya Ganjar didukung oleh Pak Joko Widodo, namun demikian Pak Jokowi malah lebih mendukung Prabowo Subianto. Banyak budayawan yang kecele ya, termasuk adalah Rudy S. Kamri begitu ya. Iya, Rudy S. Kamri sebetulnya dulu adalah pendukung Joko Widodo, namun demikian ketika dijadikan semacam influencer oleh Pak Ganjar Pranowo, termasuk diantaranya adalah ya yang dulu di TV, di Cokro TV ada Denny Siregar, kemudian ada ya banyaklah orang-orang seperti Pak Rudy S. Kamri ini juga sekarang mengkritik dan menyerang Pak Joko Widodo. Dan bagi saya ini kontradiksi dan ironi gitu loh, bahwa meskipun seorang presiden mempunyai hak untuk dibuatkan rumah, ada kepekaan bahwa kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk membahas masalah kepekaan pribadi seorang Jokowi ini, saya akan minta pencerahan dari budayawan kita Kang Sobari. Kang, rumahnya 12.000 meter persegi kan, di depannya jalan raya Vital itu menuju bandara sana, dekat bandara, itu luar biasa. Rumah sebesar itu untuk apa ya kan? Ya gini Bung, mengenai kepekaan itu,
Itu kalau orang nggak punya kepekaan, dan pejabat-pejabat kita itu rata-rata nggak punya kepekaan, itu bukan sesuatu yang namanya gangguan sosial, gangguan hati, gangguan perasaan. Bukan, orang nggak punya. Tapi kalau kepekaan itu ada, maka kita itu rela pernah miskin. Kalau kita dengar dari berita-berita rumahnya dulu pinggir kali, barangkali tidak gede-gede sekali, rumah pinggir kali, dan juga dalam kesederhanaan, banyak hal yang tidak mudah. Itu membuat dia sekarang kelihatannya dendam pada masa lalu, tidak ikhlas menjalani kehidupan masa lalu. Memang tidak ada orang yang ikhlas hidup dalam kemiskinan, memang tidak ada dari sudut itu. Karena itu kemiskinan harus diterjemahkan dalam persoalan lain. Itu hidup dalam kesederhanaan, hidup sakmadyo, secukupnya, hidup didasarkan pada orientasi, jangan terlalu menyolok bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, itu kepekaan itu. Kepekaan dan tidak dendam pada masa lalu itu hal yang penting. Tapi argumennya orang seknek katanya ini memang hak presiden. Iyalah, tahulah kita itu haknya. Itu hak presiden. Tapi dengan ya tanah 12.000 meter persegi, mungkin tanahnya sendiri tidak terlalu spektakuler mahalnya, mungkin tidak terlalu mahal, ya mahal, tapi tidak begitu mahal yang kira-kira bayangan kita berdasarkan cara hidup yang bersangkutan yang bakal punya rumah itu bangunannya pasti bangunan spektakuler. Artinya apa? Artinya kemiskinan masa lalu itu menjadi social pathology. Social pathology itu istilah yang memang layak dipakai, dan dia tidak peka seperti yang Anda bayangkan, tidak toleran kepada kemiskinan di sekitar. Saya percaya daerah yang menuju ke airport itu, ya memang Colomadu itu ada pabrik tebu yang tutup. Tutup. Kita ngobrol nih, Kang. Ini Kang Sobari, kita melihat nih, kita berandai-andai nih, misal Soeharto dan Soekarno hidup hari ini, melihat Jokowi itu kira-kira seperti apa, Kang? Bung Karno Pakai fantasi bebas saja. Iya, Bung Karno akan memberi petuah-petuah. Gagasanku tentang nation building dan character building tidak berlaku ya sama situ ya. Oh gitu. You bikin apa? You bikin apa gitu? Karena nation building dan character building, barangkali spesifik character building itu membangun karakter. Kalau Pak Harto kan tidak seneng ngomong itu. Iya. Guyu. Guyunya sambil miring-miring. Guyu. Disuruh sopo gue. Gurumu sopo le. Gurumu sopo le. Ini Kang, kira-kira Pak Jokowi ini offside-nya di mana? Kok soal etik ini sudah nggak dianggap gitu? Offside-nya itu kira-kira dalam the betrayal. Betrayal of intellectual. Betrayal of intellectual. Tapi kemudian dia betraying this rule of intellectuals. Karena apa? Bukan karena dia bekerja di wilayah-wilayah yang bukan wilayah intelektual, namun menggores the rule of intellectuals. Soal betraying morality, ini juga diungkap oleh Oppenheimer.
Ketika dia dipertanyakan, Oppenheimer, kamu ini seorang yang punya keilmuan, knowledgement, tapi kamu telah menciptakan sebuah senjata yang bisa mengakibatkan menjadi pemusnah massal. Nah, jawaban Oppenheimer ketika itu, tujuan saya bukan untuk memusnahkan massal, tapi adalah orang yang menyetir, orang yang menentukan trajektori itu yang kemudian mengkhianati keilmuan dan morality. Nah, kurang lebih Pak Jokowi ini kurang lebih kayak gini kayaknya ya. Kurang lebih seperti itu. Mitos itu apa, Bung? Mitos itu sesuatu yang kelihatannya ada, tetapi tidak ada. Mitos itu sesuatu yang nampak dalam bayangan. Tapi bayangan itu kalau dicari siapa yang membayang-bayangi itu tidak ada. Itu hanyalah bayangan tentang kebenaran, itu bayangan tentang keabsahan, dan Presiden Jokowi bermain di atas bayangan omong kosong. Barangkali beliau memang hebat sehingga tanpa partai bisa. Tapi kenyataannya beliau butuh partai. Jadi kalau kenyataannya butuh partai, Presiden Jokowi punya utang. Utang itu begitu besarnya. PDIP sudah berbuat jasa. Memang berjasa besar. Itu yang nggak usah mengeluh. Berjasa besar, berbuat baik bagi sesamanya. Bahwa sesama itu tidak bisa mengingat jasa itu, tidak membalas budi, tidak ada perasaan berutang. Itu bukan urusannya Mbak Mega, itu bukan urusannya Mas Hasto, itu bukan urusannya PDIP dalam keseluruhan. Itu urusannya Pak Jokowi. Rosorisi urusannya Pak Jokowi. Merasa tidak bisa tidur itu urusannya Pak Jokowi. Merasa berhutang tapi mau membayarnya bagaimana itu urusannya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi akan memanggul perasaan bersalah, memanggul perasaan berdosa, merasa punya utang tapi tidak bisa melunaskan, merasa punya utang tapi tidak bisa menyelesaikan utang ini, dan hidup dalam bayangan dosa, Bung. Begitu, Bung. Begitu, Bung.